وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, dengan izin dan rahmat Allah kembali kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Kita selalu berharap berdoa kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Subuh ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Sering kami katakan dan berulang-ulang, Al-Quran adalah kalamullah. Allah yang berkata-kata kepada kita, Allah yang punya kuasa segala kuasa, yang menentukan hidup dan mati kita, yang punya surga neraka, yang berkata-kata Bapak Ibu. Maka ketika Al-Quran diucapkan, maka simaklah, dengarlah, agar kamu mendapat rahmat. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? In hazal Quran, sungguh Al-Quran ini kata Allah, yahdi lillati iya akhwam, yahdi memberi petunjuk, lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus. Kejali Allah kecil Bapak Ibu, Al-Quran sungguh kecil Allah. Mereka mana Allah mengecet kawak Bapak Ibu. Ya perhatianlah, seriuslah awak, bahwa Al-Quran Allah mengecet yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk ke jalan yang aqwam. Aqwam itu apa tu Bapak Ibu? Disiko diterjemahkan paling lurus, arti paling benar. Orang yang hidup di atas Al-Quran, di atas petunjuk, paling aman, paling nyaman dan tentram hidupnya. Tak mudah hidup itu Bapak Ibu, tak sulit-sulit hidup itu Bapak Ibu. Yang wak butuhkan tu nyaman, aman, tentram Bapak Ibu. Mungkin wak dari pagi sampai sore nak makan-makan dah Bapak Ibu, nak do piti nak kari makan dah, nak ada piti tu balanjo, nak do nasi nak kari makan dah. Tapi perasaan awak nyaman, tentram. Minum tu ya sekali dua kali, tapi besok nak makan dari ketiga, orang makan di undang-undang. Ada orang ulang tahun misalnya kan. Jadi kalau hati awak nyaman tu memanglah selesai masalah hidup Bapak Ibu. Itu penting awak tu Bapak Ibu. Maka aqwam, mulia kayo, mulia bangsa, mulia punya anak, mulia nak punya anak. Awak hidup dalam keadaan aqwam itulah nyaman Bapak Ibu. Itu Allah katakan pertama, ingat tu Bapak Ibu, inna hazal Quran, artinya kita hidup sesuai dengan Al-Quran. Artinya setiap hari yang kita lewati, kita membaca Al-Quran, maka hidup kita akan aqwam, lurus Bapak Ibu. Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu? Wa yubassirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di orang yang hidup juga Al-Quran kecil Allah dapat kabar gembira. Apa kabar gembira itu Allah yang tahu itu Bapak Ibu. Apa senawa apa nawa gembira Bapak Ibu? Ada kejutan, ada kado, ada orang menyapu awak, itu gembira-gembira tu. Ikut dari Allah, Allah lagi kabar gembira. Apa Allah lagi kabar gembira itu? Apa kan Allah lagi lah? Apakah itu ketenangan hidup, kenyamanan hidup, ketentraman hidup? Artinya hidup kita penuh bahagia, penuh dengan kegembiraan. Syaratnya apa? Hidup dengan Al-Quran, hidup di atas petunjuk Al-Quran. Itu tentram, itu nyaman kita Bapak Ibu.
Kemudian apa kata Allah lagi di sini? Allazina ya'maluna sholihat, yang mereka mengerjakan kebajikan. Wah, itu di Al-Quran. Itu yang wak kerajuan yang elok-elok sae. Itu sih wak kerajuan ya Bapak Ibu. Ketika ada permasalahan yang harus wak kerajuan. Ada masalah jo anak, jo suami, jo tetangga. Ketika itu apa yang harus wak kerajuan? Oh, ikut kasih agama, ambo harus sabar, ambo harus mengalah. Ikut kasih Allah, ambo harus tolong, ambo harus bantu. Nah itu sih dia Bapak Ibu. Annalahum ajran kabira, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Di Bapak Ibu ingin dapatkan kabar gembira dari Allah, ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah, ingin hidup yang akwal, lurus, tenang, nyaman, tentram, maka hiduplah di atas Al-Quran. Anan disuruh di Al-Quran Bapak Ibu, yo wak karajuan, yang disuruh antian yo wak antian. Ndak diskusi situ deh Bapak Ibu. Kan kedua kita melihat Bapak Ibu di antaranya ada yang Allah di situ kan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Mendekati zina itu Bapak Ibu haram ya Pak ya. Begitu Allah menjaga kita agar jangan sampai terjerumus dengan zina. Mendekati zina saja dilarang, mendekati zina saja haram Bapak Ibu. Itu Al-Quran. Maka ketika kita tahu Allah mengatakan orang yang ikut Al-Quran hidupnya akan aqwam, orang yang ikut Al-Quran yubassirul mu'minina allazina ya'malu, akan berkabar gembira kepada orang yang beriman, maka ketika itu kita tidak akan mendekati zina Bapak Ibu. Apa itu mendekati zina? Banyak tontonan-tontonan yang dilarang itu untuk mendekati zina. Berpacaran, berdua-duaan tanpa mahram itu mendekati zina. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, kalau ibu nampak anak ibu sudah pergi berdua-dua dengan yang tidak mahramnya, maka larang Bapak Ibu. Wala taqrabuz zina. Ketika kita lihat anak kita tidak bisa lagi dipisahkan, harus disatukan dengan pernikahan. Itu tidak ada untuk menikah, tidak perlu undang orang tuh Bapak Ibu. Hidup di atas Al-Quran. Ketika anak kita sudah terlanjur dia berdua-dua, tidak bisa dipisahkan, harus disatukan dengan pernikahan. Piti nak ada pai ke kuah tu ah. Piti ambo ina ada kuah pak kuah bahasa tu bisa butang sekolah. Di siku nak ada butang-butang lo cepat kuah. Di siku gratis. Nikah di kuah tu gratis Bapak Ibu. Kau nikah di rumah, kau bermain nikah di apa dulu? Di kuah dulu. Alah baraleknya. Lah ada dosa ada. Ada rezeki nanti kau setahun 2 tahun lagi kau undang orang kampung mendoa. Maksudnya menikah 5 tahun yang lalu. Kini mendoanya misal ketika ada rezeki. Tidak masalah Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan dalam surah Sajadah Bapak Ibu, dia 22, tidak main-main kalau tidak ikut aturan Allah, lihatlah ke Allah. Ikut aturan dia ke Allah, cari aturan yang lain, lihatlah akibatnya kata Allah. Allah tidak main-main Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa man aslamu mimman zukkira bi ayatihi. Dan siapakah yang lebih zalim kepada Allah Bapak? Wa man, dan siapakah aslamu lebih zalim mimman zukkira bi ayati, daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat kami. Jangan dekati zina kepada Allah. Summa arada anha, kemudian dia berpaling darinya, tetap juga mendekati zina. Inna minal mujrimina muntakimun, sungguh kami minal mujrimina, kepada orang yang berdosa itu yang masih mendekati zina, muntakimun, akan memberikan balasan kepada Allah. Tak ngiri itu Bapak Ibu. Karena Allah mencari, Allah buktikan Bapak Ibu betul-betul mengerikan balasan Allah yang kita lihat di dunia akibat dia mendekati zina. Mungkin kita bisa melihat di WA Bapak Ibu, ada orang sedang di luar di Titi Honda atau sedang berjalan membawa handphone, handphone mereka tipu orang bawa Honda elo handphone, lari sekali kan. Honda ibu wajah mana orang bawa Honda tu, kawan ku handphone hilang, tu mak hati-hati wak macam handphone ku, kuik macam handphone ku, nak je main handphone di jalan. Banyak kejadian tu, sedang duduk anak-anak macam handphone, tipu orang membawa Honda, lari handphone sekali. Ibu wak kan, kini ko Bapak Ibu handphone tu hilang ibu.
kini ko kehormatan anak gadis wa hilang tak camih wa Bapak Ibu. Nak ngiri itu Bapak Ibu. Ada orang kisah nyata dan terlalu banyak kisah di Bapak Ibu. Adanya laki-laki tipu anak padusi, tampun bang tak kena padusi, tampun tu padusi nak mau dong. Kena di mana tinggal, di mana apa, ini gagah lah kan, simpati. Berjalan lah, berjalan. Kamu kenal-kenalan dulu. Nah, lagi-lagi ku nak ada modal cialah, modal tampang saja. Piti tidak ada, sekolah tidak ada. Cuma bantu gagah. Nang ngecek pandai santiang merayu-rayu. Anak awak punya handphone, punya Honda. Punya kos ke Bapak Ibu? Punya handphone, punya Honda, kos. Kuliah. Tiba nak ganteng dulu di jalan situ. Anak-anak aku bangga loh. Dari kawanan banyak padusi ku, ini nak dipilih dek kawanan ganteng ku. Kawanan lain kan hati loh, nak ganteng ku mah. Tapi dek nyu kita pilih lah bangga loh. Asal nang hati loh, lapel je Honda rawon Honda inyo. Minyaknya bayar, dia punya handphone. Kamu jalan-jalan itu dulu Bapak Ibu. 2-3 hari sudah tu dapat kabar. Minta ampun Bapak Ibu, nyoba zina. Setelah berzina laki-laki itu menghilangkan jejak, dibunuh anak ko, Hondanya bau, handphonenya bau. Tak ngiri tu Bapak Ibu. Apa kecil Allah risiko? Ya. Allah mengatakan zukiru bi ayati rabbih summa arada anha. Kami telah ingatkan dengan ayat-ayat kami. Kemudian summa arada anha, mereka berpaling. Inna minal mujrimina muntakimun. Sungguh kami kepada orang berdosa akan memberikan balasan. Serius ini Bapak Ibu, kisah nyata, sudah banyak kisah terjadi di sini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang besoknya merampok Honda, merampok handphone, maliang ikunya rampuk sadolanyo. Hondanya ambil, nyawa anak awak ambil, kehormatan anak awak ambil, handphonenya diambil dengan sukarelanya bagi Bapak Ibu. Di awalnya tadi itu dihentikan di sini. Hati-hati Bapak Ibu. Juga orang Allah katakan jangan makan riba. Al-Quran itu riba ku haram gitu Allah. Itulah mulailah orang makan apa? Dulu di kampung-kampung dulu kan orang ke sawah tu jauh-jauh. Yang kaki itu darinya 3 ke sawah tu mendaki itu bisa 10 kilo. Sudah sembahyang subuh jalan kaki lamai-amai aku ke sawahnya. Pulang balik tu hari mana tu. Tiba sales ke rumahnya. Mai, mak, kau Honda kau 200.000 Honda second 200.000 mai. Bayangkan namai berjalan sejauh tu kau Honda 200.000. Sebulan 50.000 mai bayarnya. 5 tahun mai punya Honda leh. Assalamualaikum mak kau iyalah 200.000 nya. Tu 50.000 lu sebulannya. 5 tahun awak lu punya lihat, awak lu punya lain. Marah elok pajak kau kuat. Mai lupa Allah mengecen jangan makan riba. Tu riba tu. Lagi lebih 200.000 kamu dek dapat lah mai Honda. 50.000. Tu bulan ketiga rusak Honda kau. Rusak Honda kau Bapak Ibu. Amai kau biasanya nak ada Honda, ini bisa jalan kaki 10 kilo. Lah itu tiap hari ni kerajaan. Cuma di Honda kau rusak dan 10 kilo kau lah jauh. Honda kau tiba di rumah peti membiaya beli Honda tak ada. Amai tak le bisa ke sawah sejauh 10 kilo panik amai. Masalah kau pun tak ada masalah dah. Lah Honda lah rusak amai tak ke sawah tak tanya tu. Allah bawa sekehendaknya Bapak Ibu. Dan banyak orang Bapak Ibu ketika nyu mengalih Bapak Ibu kali ketek-ketek ya kan tak tabung piti tasio kadai tas sekolah anak ada tiba orang gadanganlah kadai gua tanah sebelah tu padi lah tu aku pinjam piti bank 200 juta ambil tanah sebelah ku bik kadai rambi kadai ku bertambah kayu apa lalu bali dah aja tambah kayu lain dan ada kota gadaian habis seluruhnya Bapak Ibu. Dari jangan sesio Bapak Ibu, inna minal mujrimina muntakimun. Sungguh kami kepada orang yang berdosa akan memberikan balasan. Hati-hati Bapak Ibu, anak Ibu mulai kini jangan padian nyampai kama-kama Bapak Ibu. Jangan padian nyampai dua-dua. Nak satukan panahnya. Tu jangan pernah riba-riba. Biarlah nak Honda, biarlah jalan kaki tapi berkah ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.